selamat pagi, sahabat PKRU dimanapun berada. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Linda Siwi dari GPIB Harapan Indah Bekasi. Song-song bagaimana oh Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh supaya ku yakini tujuan janjimu. Sebabnya Kau tinggalkan tahtamu yang megah, kasih-Mu terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh membaca bersama-sama firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami agar kami mengerti firman yang akan kami baca dan dengar bersama, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia 4 ayat 12 sampai dengan 16. Yang menyatakan, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar dan membaca bersama renungannya sesuai dengan SBU tanggal 29 November 2022 dengan judul Menerima Orang Sakit. Dalam dunia kerja, tampilan fisik orang yang mau bergabung ada kalanya dapat menentukan nasibnya kemudian. Akankah ia diterima dengan penuh sukacita, diterima dengan catatan, bahkan ditolak?
Tidak hanya di dunia kerja, masuk ke dalam suatu komunitas pun, tampilan fisik seseorang bisa jadi menentukan bagaimana komunitas itu memperlakukan dia. Akankah diterima apa adanya, diperlakukan istimewa, atau diterima dengan catatan? Paulus menceritakan bahwa pertama kali ia memberitakan Injil di Galatia, ia diterima dengan sukacita dan diperlakukan dengan baik oleh jemaat, sekalipun pada saat itu dia sedang sakit. Penerimaan ini menjadi pemantik semangat bagi Paulus untuk melayani di situ. Umumnya kita mungkin akan bergumul keras ketika harus menerima bekerja atau bergabung dalam komunitas seorang yang secara fisik ataupun keberadaan dirinya yang lain bermasalah. Misalnya, penyandang disabilitas yang memiliki penyakit tertentu, yang terlibat hutang, yang keluarganya berantakan, yang gerak tubuhnya lambat, daya tangkapnya kurang, dan lain-lain. Kita membayangkan bahwa orang-orang seperti itu bisa menghambat laju pekerjaan, bahkan merugikan. Yang kita bayangkan itu wajar. Karenanya, mari belajar dari Paulus. Orang yang mungkin selama ini bahkan seumur hidupnya merasa tidak berguna, menjadi bersemangat. Dia yang mengecap kebaikan kita akan berusaha melakukan kebaikan yang sama, bahkan lebih dari itu, kepada orang lain. Dia akan terpicu dan tertantang untuk bekerja sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Tanpa sadar, kita telah memberinya harapan akan masa depan yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Bagaimana dengan pekerjaan yang melambat? Jawabnya, kita tidak akan dirugikan selagi kita mohon hikmat dari Tuhan untuk menempatkan orang dengan kapasitas tertentu di tempat yang tepat. Demikian renungannya pada pagi hari ini. Di saat ku terpasung, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia. Bahagia abadi pusaka yang bakal. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami dan mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau membawa anggota PKLU dimanapun berada dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa juga bagi Dewan PKLU dan Majelis Sinode. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan berdoa bersama, doa sempurna yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.